Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, penarikan, nama saya Chandra Maulana, NIM X952508070301 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, bidang studi informatika. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Bina Nasional Informatika pada mapel Informatika dengan materi Sistem Komputer. Sekian, terima kasih, selamat melihat. Selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita mulai pada hari ini, untuk pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Kakak Ketua Kelas, Kakak Fahri. Silakan dipimpin doa. Terima kasih banyak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan doa belajar. Lalu qul huwallahu, lalu qul a'udzu birabbil falaq, lalu qul a'udzu birabbin nas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sidri yassirli amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman, anakku semua, sebelum kita lanjutkan materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, supaya kita selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan. Mari kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anakku, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Bapak akan absen dahulu kehadiran masing-masing. Abdul Aziz, Arka, Muhammad Fahri Manulang, Imam Ali Hussein, Kaimas, Muhammad Askar, Muhammad Fahri, Muhammad Alif Maulana, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Dika, Muhammad Guntur. Oke, tidak masuk. Terus kemudian Muhammad Revan, Muhammad Bilkis, oke, Novero. Terus kemudian Nur Alif, Omar, terus Rio Ahmad, terus selanjutnya Riki Firmansyah, terus Sipayung Andrian, Zaidan Amar. Baik. Yang tidak hadir hari ini ada, tadi siapa kakak yang tidak hadir? Arka, Muhammad Bilkis. Baik, keterangannya adalah sakit. Oke, tidak apa-apa. Tolong silakan dicek dahulu di samping atau di bawahnya apabila ada sampah, silakan dipungut, terus kemudian ditaruh di meja sebelah dulu. Silakan dicek dahulu. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut. Oke. Salah satu kegiatan pada hari ini adalah pembelajaran apa? Informatika. Salah satu informatika ini ke depan akan selalu kepakai. Di kehidupan sehari-hari kalian tidak lepas dari informatika. Nah, judul dari mapel ini adalah informatika. Terus kemudian temanya adalah sistem operasi. Nah, kakak, saya akan bertanya kepada kalian. Saya akan bertanya secara random. Pernahkah kalian berpikir bagaimana konsep komputer itu nyala? Kak Fari? Pernah, Pak. Bagaimana? Ada arus listriknya, Pak. Oke, berarti ada arus listrik di dalamnya yang dialirkan. Baik, betul. Terima kasih. Kasih aplaus dulu kakak. Baik. Selanjutnya. Oke, berikutnya ada saya pertanyaan satu lagi. Apa perbedaan antara program yang kita gunakan di komputer perangkat keras? Bisakah salah satu bekerja tanpa yang lain? Silakan dijawab Kak Kaimas. Tidak bisa. Baik, karena apa? Komputer sudah jadi kesatuan, Pak. Oke, satu kesatuan. Baik, kalau kasih aplaus dulu kakak. Oke, terima kasih Kak Kaimas, terima kasih Kakak Fahri. Luar biasa. Sebelum kita mulai lanjut, kita akan melakukan kegiatan pengukuran asesmen awal atau pengetahuan awal kalian akan saya ukur terlebih dahulu. Silahkan buka pada grup yang sudah saya share.
Silahkan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing pada asesmen. Ya, boleh, silahkan kerjakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab dari 5 pertanyaan pilihan ganda. Oke kakak, silakan diisi. Nanti di situ akan ada skornya yang nanti akan menjadi acuan indikator awal untuk penilaian mata pelajaran kita pada hari ini. Enggak, silakan diisi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang seharusnya kalian betul 100. Selesai? Ada yang sudah selesai? Cukup? Oke, baik, silakan taruh dahulu komputer masing-masing, silakan perhatikan lagi ke layar. Berikutnya, setelah kalian mengerjakan asesmen, nanti akan ada penilaian langsung dari saya akan langsung kasih ke grup ya. Ya, baik. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Ada beberapa kasus yang nanti kalian akan amati, yang nanti kalian akan buatkan projectnya kelompok per kelompok nanti yang sesuai kelompok yang kita sudah buat pada pertemuan sebelumnya, begitu ya. Baik, selanjutnya Bapak akan kasih beberapa kasus, yaitu kasus bagaimana cara memecahkan masalah ketika terjadi error. Nah, ini nanti kalian akan mengamati dari video ini dan kemudian nanti saya akan tunjuk kelompok yang nanti kalian akan kelarkan sesuai kelompok masing-masing. Baik, ini adalah kasus, silahkan kalian cek dahulu.
Oke, amati video yang sudah saya putar ini. Oke, sebentar. Ternyata ada trouble. Ini adalah video kasus yang nantinya kalian akan pecahkan berkelompok. Oke. Ini adalah kasus pertama. Ada 2 kasus berikutnya. Oke. Ini adalah ada 2 kasus apa yang kalian bisa amati. Kasus pertama. Terjadi blue screen. Nah, nanti kalian akan amati kenapa terjadi blue screen. Nanti saya akan tunjuk 5 kelompok yang sesuai dengan pertemuan kemarin. Jadi 5-5 sesuai tadi ya. Sesuai dengan arahan sebelum kalian saya tunjuk 5-5. Terus kemudian ada kasus di depan. Ini ada laptop yang saya sudah siapkan, yang sudah dibongkar. Tolong nanti kalian cek, amati. Terus kemudian nanti tolong dikerjakan apa itu soal yang saya kasih. Baik ya. Ini adalah kasusnya. Setelah kalian amati, bagaimana kalian nanti akan menyelesaikan. Kalian sebagai teknik atau TKJ harus bisa, kurang lebih bisa mengatasi, bagaimana cara mengatasi langkah pertama, begitu ya. Sudah bisa mengamati sebelumnya? Sudah? Paham? Oke. Berikutnya saya akan buatkan kelompok. Salah satunya 5-5 per kelompok. Mulai dari kakak Rio, terus kemudian kak Revan, kakak Riki, Nur Alif, Ardiansyah. Silakan kalian pindah ke sini. Ini adalah kasusnya, silakan pindah ke sini, repetin saja. Nih. Terus kemudian Andrean, Askar, Kak Fahri, Omar, Kak Imam, silakan ke sini. Amati. Kak Dika, terus kemudian Ajis, terus kemudian Zaidan, siapa kak? Alif, terus kemudian Fahri, silakan di sini. Sudah? Sini. Terakhir, kelompok terakhir, Supriyatna, kemudian Novero, Alkatiri, Kemas, sama Fajar, silahkan amati sebelah sini. Oke, silakan milih yang mana. Baik, ini ada kasus yang tadi kalian sudah lihat salah satunya. Aduh, ini adalah kedua adalah lemot, tidak bisa gerak, alias tidak stuck di posisi itu. Bagaimana cara kalian memecahkan masalah? Di sini nanti saya akan kasih lembar kegiatan atau buat pekerjaan kalian. Baik, saya akan bagikan dahulu. Kakak, silahkan. Ini jadi tugasnya per kelompok. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Oke kakak. Oke. Silakan kalian amati, kalian bongkar project yang di depan kalian, yaitu laptopnya.
Kalian amati, kalian putar-putar, obengnya sudah di situ. Silahkan kalian amati, kalian tuliskan ke dalam lembar tersebut, gitu ya. Saya kasih waktu, nanti saya akan kasih silakan. Ya, kasih nama kelompoknya kakak. Kelompok 1, 2, 3 tadi 1, 2, 3, 4. Oke, baik kakak. Silakan. Oke, bongkar tidak apa-apa, tidak, jangan takut rusak, karena anak TKJ itu wajib harus bongkarin seperti ini, ya. Oke. Enggak, silakan didiskusikan sama teman-temannya, harus sampai dengan kejawaban. Nah, nanti ini akan kalian presentasikan apa permasalahannya nanti. Kalau ini Sufi Intel. Banyak apa? Oke, saya akan menjelaskan. Di situ ada beberapa petunjuk ya kakak untuk menjawabnya. Coba kalian amati, salah satunya di poin C tersebut ada kasus apa yang harus kalian amati, yang kalian harus selesaikan. Tolong kalian isikan ke
depan, yang lembar depan atau LKPD yang di depan. Gejalanya apa? Gejala masalah jalan tersebut mati, ngestak, layar biru. Cara mengidentifikasi sebuah hardware yang rusak itu seperti apa? Kalian tinggal amati, kalian tinggal cermati seperti apa, fungsi-fungsinya. Itu ya kakak ya. Baik, waktu 5 menit lagi. Nanti kita akan break dahulu untuk kegiatan ice breaking supaya kita tidak terlalu tegang. Menurut Anda apa aja gejala-gejala masalah yang dialami komputer karyawan tersebut? Misal, Baik. Ada kesulitan? Silakan bertanya apabila ada kesulitan. Fungsi-fungsinya, identifikasi pada sebuah sistem atau hardware-nya dulu. ya Pak. Yes, oke kakak. Kalau misalkan nggak ada CPU-nya itu termasuk gejala blue screen nggak Pak? Baik, luar biasa pertanyaan dari kakak Fahri. Salah satunya tidak ada CPU. Nah, apabila tidak ada CPU maka tidak akan nyala sama sekali karena CPU itu adalah bagian dari apa? Otak sebuah komputer. Baik, ada pertanyaan lagi kakak. Identifikasi sebuah sistem atau masalah yang pernah kalian hadapi apa kakak? Yes. Izin bertanya lagi Pak. Boleh. Misalkan RAM-nya itu penuh, apakah itu bisa terjadi blue screen dan nge-hang dan lain-lainnya Pak? Baik, seperti itu nanti akan kita pecahkan setelah kalian menyelesaikan LKPD ini. Nanti kita akan coba untuk merepresentasikan perwakilan kelompok. Berarti setiap kelompok nanti akan presentasi kurang lebih untuk mempresentasikan hasilnya tersebut, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya belum jawab karena nanti itu bagian dari jawaban yang sudah harus kalian inputkan ke dalam lembar kerja siswa kalian. Baik, sepertinya sekarang agak tegang, harus kita ice breaking. Kita berdiri dulu kakak. Baik. Ikutin instruksi saya, silahkan kalian ikutin instruksi saya. Tepuk sistem komputer, software, hardware, brandware, terima kasih. Kita duduk dulu. Lanjut lagi, kakak. Oke.
Itu aja. Lalu Ya, boleh silakan. performa lambat. Ya, oke, silakan. Suruh nyari gejala-gejala Mm-mm. kalau ngejalanin komputer. Mm, Jadi ini dibuka aja ya Pak? buka aja. Itu emang tugas kalian untuk membongkar. Ini semua sistem atau perangkat yang kalian bisa praktekkan, gitu ya. Ngebongkarnya gimana? Sering mati sendiri. Mungkin bongkar yang lemah. Mati. Ya ada lama-lama. Sering mati. Ya ada. Hardware komponen sistem komputer hardware RAM ya. Hardware komponennya ada CPU, RAM itu berpengaruh. CPU RAM yang hardware dulu, RAM ya, punya bisa jadi punya CPU sama baterainya mungkin ya berpengaruh, terlibat dalam masalah ini. Penyimpanan RAM-nya RAM-nya kenapa? Kepenuhan kalian itu bisa ya? Ini belum bisa. Oke, sudah diidentifikasi permasalahannya? Sudah ketemu permasalahannya? Sudah. Oke, ada beberapa kelompok yang masih kesulitan. Yang masih kesulitan silakan kalian bertanya. Apa dan fungsinya untuk apa? Kan dan lain-lain.
gejalanya ya. Baik kakak semua, sambil melihat ke depan dahulu, di sini akan saya putarkan kembali untuk materinya. Materi berikutnya ada di Alright, 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. Lagi di channel Guru Digital, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Ada 3 komponen utama dalam sistem komputer, di antaranya adalah hardware, software, dan brainware. Sistem komputer memiliki pengertian kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan brainware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa bantuan hardware. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang 3 komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware, atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya, software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer, dan yang pasti perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Adapun contoh aplikasi sistem operasi diantaranya Microsoft Windows, Linux OS, ataupun Mac OS. Kemudian perangkat lunak program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah angka seperti MS Excel, pengolah kata seperti MS Word, ataupun aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajah di internet, contohnya Google Chrome. Yang terakhir adalah perangkat lunak bantu atau utility. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, seperti data recovery, disk defragmenter, ataupun antivirus. Komponen terakhir yang membentuk sistem komputer adalah brainware, atau bisa kita sebut perangkat otak. Adalah manusia atau pengguna komputer itu sendiri. Brainware bisa pula disebut sebagai user. Jadi, ketika kamu menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kamu yang menjadi pengguna komputer itu sendiri juga menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Saat kamu mengetik misalnya Microsoft Word atau mungkin bermain game misalnya, maka kamu menjadi brainware dari komputer tersebut. Maka dari itu, brainware secara sederhana bisa kita sebut sebagai pengguna komputer tersebut. Keberadaan brainware menjadi sangat penting karena tentu saja komputer tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh pengguna. Demikian penjelasan tentang apa itu sistem komputer dan komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Oke, baik. Dari penjelasan materi ini kita akan membahas dahulu sebentar sebelum kalian akan melanjutkan apa itu kasus apa yang kalian hadapi untuk sekarang. Apa itu sistem komputer? Salah satunya adalah sebuah sistem operasi yang salah satunya tadi sudah disebutkan, mulai dari hardware, software, dan brainware. Ketiganya ini adalah
saling terkait, saling terhubung. Kalau tidak ada satu, maka tidak akan berjalan. Kalau tidak ada satu lagi, tidak akan berjalan. Nah, salah satunya adalah apa itu? Guru digital, pada video kali ini kita akan membahas tentang ada 3 komponen komputer. Ini tadi. Baik kakak, silakan kalian jabarkan yang kalian sudah amati di dalam meja masing-masing. Di situ ada hardware, gitu ya. Hardware yang kalian bisa pegang. Nah, mungkin nggak hardware tersebut rusak dan apa mungkin overload, gitu ya. Bisa kalian amati. Terus kemudian softwarenya, berarti dari sistem operasinya. Kalian bisa amati juga sistem operasinya menggunakan sistem apa? Ya, terus kemudian apakah dia terjangkit virus, gitu ya kakak ya? Apakah dia bajakan atau ori, itu juga ngaruh juga, gitu ya. Kemudian di sini ada brainware-nya atau pengoperasiannya, otak atau kalian. Kalau tidak ada brainware ini, maka tidak akan tercipta sistem-sistem ini, gitu ya kakak ya. Kalian bisa amati dari video ini. Berikutnya, nah ini untuk penjelasan tadi ya, tadi udah disebutkan. Nah ini adalah perangkat elektronik yang kalian selalu pakai ketika kalian praktek, gitu. Oke, selanjutnya materinya ada di satu lagi, berarti ada di e-booknya, sudah di-share juga saya di grup kelas. Nih, bahan yang kalian juga bisa referensi dari materi yang saya buat di sini. Oke, silakan kalian sudah bisa cek di masing-masing handphone ya. Silakan kalian lanjutkan lagi untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah permasalahan selesai, nanti kita akan coba untuk discuss satu persatu, akan maju satu kelompok masing-masing akan maju untuk menjelaskan apa itu fungsi dan kesalahan apa, kenapa komputer kok tiba-tiba blue screen atau tidak bisa gerak, gitu ya. Di situ ada jenis-jenis ya kakak, berarti terdiri dari CPU, dari RAM, motherboard, hard disk, terus kemudian VGA, terus proses input output, itu proses pertama. Terus kemudian masing-masing perangkat kerasnya ada fungsinya. Terus kemudian brainware-nya juga sebagai apa. Terus kemudian interaksi antar komponen seperti apa. Terus kemudian tinggal permasalahan akhir. Apa itu penyebabnya? Kenapa blue screen? Kenapa jadi lemot? Gitu ya kakak ya. Oke, sudah siap? Nanti kalian sejawabnya, nanti kita akan diskusikan, masing-masing kelompok harus ada pertanyaan ya. Coba untuk melontarkan biar kita tanya jawab, nanti kita akan kasih kesimpulan pada akhirnya. Baik, waktunya kurang 5 menit lagi
nanti saya tunjuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti siapa duluan yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskus kelompok kalian. Selesai? Sudah? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Coba mana? Oke, sudah? Baik, saya akan coba tunjuk satu kelompok dahulu untuk mempresentasikan. Coba untuk, jadi nanti sistemnya maju semua kelompoknya ya, 5-5-nya. Nanti teman-teman silakan teman-teman melontarkan pertanyaan ke kelompok yang presentasi. Nanti apabila tidak bisa menjawab, kita bantu atau Bapak bantu gitu ya. Boleh Kakak Dika dan teman-teman kelompok 3 silahkan maju ke depan, silahkan di sini. Ya, 2 lagi. Silakan perkenalkan dulu kelompok berapa, namanya siapa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan solusi dari karyawan yang mengalami gejala-gejala pada komputernya. Saya Muhammad Dika Panistu. Saya Jihan Ahmad. Saya Nalai. Saya Muhammad Tari Ramadan. Saya Abdul Aziz. Baik, silakan lanjut. Jadi di sini ada pertanyaan. Menurut Anda, apa saja gejala-gejala pada masalah yang dialami komputer pada karyawan tersebut? Nah, di sini sebelumnya ada sebuah kisah karyawan yang sering mengalami gejala. Nah, di sini gejala pertama yaitu komputer yang tiba-tiba mati, terus tiba-tiba muncul blue screen dan performa yang lambat setelah restart. Nah, di sini yang nomor 2, komponen sistem komputer hardware, software, firmware. Nah, apa saja yang menurut Anda yang mungkin terlibat dalam masalah ini? Nah, dari hasil diskusi kami di sini hardware-nya ya ini RAM rusak karena bisa menyebabkan blue screen dan lambat saat multitasking. Lalu buat software-nya di sini kami menganalisa karena komputer tersebut terkena virus. Nah, di sini virus dapat memperberat sistem dan memperparah masalah performa. Lalu buat brainware, di sini brainware tidak sesuai dengan spesifikasi. Contohnya, saat mengedit video, si brainware ini menggunakan komputer yang spesifikasi rendah. Begitu, Bang. Baik, luar biasa. Kasih plug dulu Kakak. Oke, teman-teman, ini luar biasa. Kelompok 3 sudah maju. Jadi kita wajib bertanya dahulu. Mungkin dari kelompok 1, Kakak Revan, silakan bertanya, atau Kakak Alif. Ada yang bertanya kan? Oke, enggak, silakan Kak Fari atau Kak Omar.
Apa yang dilakukan ketika terjadi blue screen pada laptop tersebut? Langkah pertama yang harus pecahkan itu seperti apa Kak Dika dan teman-teman? Nah, buat dari hardware, mungkin di sini kita akan memperbersihkan RAM-nya, lalu kita mengecek coolernya apakah berfungsi atau tidak, mengganti pastel. Baik. Pada CPU-nya. Baik, itu pertanyaan nomor bisa. Berikutnya, Kak Fari. Kak izin bertanya, menurut kakak apakah komponen sistem Brandware ini nggak termasuk atau nggak terlibat di dalam masalah blue screen ini? Menurut kami, Brandware sangat berpengaruh dalam sistem blue screen ini karena si pengguna ini tidak merawat komputer dengan baik. Oke, sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Pertama tadi ada pertanyaan mengenai apa Kak Omar tadi? Apa yang dilakukan Ketika pertama. Baik, jawabannya yang luar biasa. Bisa copot dulu RAM-nya, ya gitu ya. Bersihkan dahulu apabila kotor, itu juga bisa jadi. Terus kemudian overload ketika membuka browser itu juga bisa jadi, gitu ya. Tuh, mungkin ada lagi? Cukup? Baik, silakan, terima kasih Kakak. Kasih plus lagi Kak. Silakan. Oke, berikutnya kelompok 2, Kakak Fari dan teman-teman. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan diskusi kami tentang masalah yang ada di sebuah studi kasus ini. Di studi kasus ini, kami ini sebagai seorang teknisi IT pemula di sebuah kantor. Dan salah satu studi kasusnya itu adalah karyawan yang melapor kepada kami masalah serius. Masalahnya adalah komputernya sering mati sendiri tanpa peringatan dan muncul layar biru dengan tulisan aneh sebelum mati. Performanya yang sangat lambat setelah dinyalakan, lalu juga saat menggunakan aplikasi sederhana juga itu lemot. Ya, bisa dijawab. Kak Omar? Ada jawabannya, ada gejala-gejala yang dialami oleh komputer karyawan tersebut adalah blue screen, ngeblank atau ngehang, lemot. Beberapa aplikasi tidak bisa digunakan, mati secara tiba-tiba saat digunakan. Nah, itu gejala-gejala yang dialami oleh karyawan tersebut. Ini ada ngehang, blue screen, blank, lemot, beberapa aplikasi tidak bisa digunakan dan sering mati secara tiba-tiba. Lalu untuk masalahnya kami meneliti ada 3 masalah yang terlibat dalam studi kasus ini. Yang pertama dari hardware-nya. Iya, boleh dibaca. Dari hardware-nya, oke. Hardware-nya yaitu komponennya adalah RAM. Menurut kami, RAM terlibat di dalam kasus ini. Jika RAM-nya mengalami kerusakan dan lain-lain, dapat menjadikan komputer kita lemot, blue screen, ngehang, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua juga kami berdiskusi bahwa brandware juga terlibat dalam studi kasus ini. Menurut kami, brandware ini terlibat karena pemakaian komputer yang kurang atau dikerusakan brandware juga terlibat dikarenakan kurangnya pemeliharaan pada komputer, kurangnya pengecekan komputer atau juga kurangnya update yang perlu diperbarui. Jadi penggunaan si brandware ini juga berpengaruh penting dalam studi kasus ini. Jika penggunaannya kurang atau bisa dibilang kurang bersih, bisa jadi terjadi studi kasus seperti ini. Oke, untuk yang ketiga kami meneliti dari softwarenya. Boleh jelaskan? Software bisa dimungkinkan softwarenya terkena virus dan lainnya sebagainya. Ya segitu yang kami diskusikan. Mungkin ada pertanyaan boleh. Enggak, baik. Terima kasih. Ya teman-teman kelompok, silakan. Barangkali ada perwakilan kelompok yang duduk, silakan bertanya. Kakak Dika, Kakak Kaimas, Kak Alif, Nur Alif. Tidak ada pertanyaan?
Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, coba saya akan bertanya kepada kelompok berapa kakak? 2? Baik. Kalian sudah bisa mengamati sebuah sistem yang terjadi ketika crash sistem tersebut. Apabila terjadi crash seperti itu pada saat jam kerja tinggi, bagaimana cara untuk membackup sebuah data ketika terjadi blue screen seperti itu? Bisa menjawab? Kalau memang tidak bisa menjawab, nanti kita akan diskusikan. Oke, emang enggak. Membackup data ketika terjadi crash gitu ya. Terus kemudian langkah untuk mempersiapkan bagaimana untuk mempersiapkan sebuah sistem ketika terjadi crash seperti itu biar supaya langsung otomatis auto backup. Bisa? Nanti barangkali kelompok lain bisa menjawab ketika ke depan gitu ya. Boleh, silakan. Kalau memang bisa jawab, dijawab. Nanti saya akan luruskan. Pak, izinkan kami menjawab. Baik, silakan. Maaf bila ada kurang dari jawaban kami. Ya, setelah kami diskusi, Yes. jawaban kami setelah crack itu untuk membackup data adalah Betul. kami Hmm? meneliti terlebih dahulu Ya. kesalahan di mana, lalu Hmm. kami membersihkan kesalahan tersebut, Pak. Misalkan ada di RAM, jadi kami bersihkan RAM tersebut, gitu, Pak. Jadinya datanya otomatis terbackup juga gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tapi belum boleh turun loh ya. Ini jawabannya belum kurang tepat. Saya akan luruskan dahulu kakak. Nah, pertanyaan dari saya ini, nah gini, kakak mengoperasikan sebuah komputer. Ketika kalian ngetik, terjadi crash. Akhirnya blue screen atau nge-lag. Bagaimana cara mengatasinya sebelumnya? Kan kalian ngetik harus, nah kan ngetik kan belum disimpan ya kak. Posisinya masih di RAM. Ketika terjadi crash, maka dia akan menumpang. Nah, apa itu? Berarti masalahnya di mana, Kakak? Di RAM-nya. Harus disimpan dahulu ke dalam sebuah hard disk atau SSD gitu ya, Kakak. Jadi, usahakan brainware-nya ini harus selalu, oke? Usahakan brainware ini harus selalu tahu bagaimana kondisi laptop tersebut. Laptopnya kondisinya performa bagus nggak? Kan kalian yang nanti akan menjadi sistem atau brainware. Oh ya, ternyata laptop saya ini sudah lama loh, sudah banyak banget kena virus. Tapi saya males untuk install ulang, males untuk memperbarui sistem. Ya udah deh, kayak ketika nanti takut di crash di tengah jalan, pas saya ngetik ya udah sambil ngetik simpan. Jadi salah satunya cara untuk mengatasi ketika terjadi seperti itu, ketika kalian mengerjakan sebuah spreadsheet contoh atau Word atau PowerPoint, silahkan kalian simpan dahulu sebelum nanti terjadi serangan yang tidak diduga. Gitu ya kakak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup? Sangat luar biasa. Kelompok 2 tugas luar biasa. Oke, kasih plus dulu kakak. Silakan duduk. Baik, kelompok berikutnya silakan maju ke depan. Ya, teman-teman, silakan maju ke depan. Kelompok 5. Nanti apabila ditanya teman tidak bisa jawab, nanti kita bantu gitu ya. Oh ya, ini. Oke, Kak Mas jadi ketuanya. Gimana, Pak? Gak apa-apa, pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan yang ada di soal. Saya Cianogoro. Saya Supriyanto. Saya Novero. Di sini ditanyakan, menurut Anda apa saja gejala-gejala masalah yang dialami komputer karyawan tersebut? Masalah pada laptop yang sering
terjadi, yaitu blue screen dan dan laptop yang cepat panas. Kedua, komponen sistem komputer, hardware, software, brainware, apa saja yang menurut Anda mungkin terlibat dalam masalah ini. Masalah pada hardware seperti perkabelan yang bermasalah, RAM yang sudah penuh, dan software yang lambat. Mungkin itu saja jawaban dari kita. Baik, kakak, terima kasih kakak. Kelompok berapa? Kelompok 4. Baik, kasih aplaus dulu. Oke teman-teman, silakan bertanya dulu ke kelompok 4. Ya, silakan Kak Revan. Mengapa terjadi blue screen dalam sistem komputer? Tadi sudah dijawab di kelompok pertama, yaitu kelompok 3. Ditanyakan lagi di kelompok 4. Silakan. Ya. Apa terjadinya kan? Betul. Terjadinya mungkin karena memori yang penuh atau betul. Lanjut. Atau komputer yang panas atau mungkin Pak Novero bisa bantu? RAM yang tidak cukup mungkin. Bisa lagi? Sudah Pak. Cukup. Terjawab kakak? Ada lagi? Kak Fahri? Ya. Kak izin bertanya. Tadi seperti yang udah disebutkan, dari hardware itu terlibat di perkabelan. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan kenapa di perkabelan itu terlibat? Baik. Jadi blue screen. Apa saja mungkin? Kabelnya ada salah kah penempatannya? Nanti kalau memang tidak bisa menjawab, kita akan bantu. Bisa jawab, Fajar? Oke Mas? Oke, baik. Untuk pengabelan, berarti jawaban dari kelompok 4 ini ada segi kabel. Baik, bisa jadi kabelnya dari apa itu? Di sebuah komputer itu ada kabel namanya kabel HDMI atau kabel SATA, ATA. Itu juga berpengaruh. SATA itu kan dihubungkan ke dalam perangkat hard disk. Biasanya kabel SATA itu akan cepat panas ketika kalian mengoperasikan tidak ada pendingin. Paham? Pendingin itu apa kakak? Kipas, betul. CPU-nya itu selalu harus ada kipas. Nah, salah satunya kabel yang terhubung, mungkin dari pertanyaan Kak Fahri tadi, kenapa kok bisa terjadi kabelnya juga gitu ya kakak. Jadi dari kelompok 5 ini kemungkinan ilmunya belum gitu ya, jadi kita bantu. Jadi salah satunya kurang lebih di dalam kabelnya itu ada unsur udah lama, bisa jadi juga itu berpengaruh juga. Karena apa? Kabel itu kan ada batas usianya juga kakak, namanya kabel SATA-nya gitu ya. Itu bisa jadi juga, itu sangat rentan juga gitu. Harus siap diganti gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Cukup? Baik. Dari kelompok berapa? 4. Silahkan duduk. Terima kasih, kasih plus dulu kakak. Baik, kelompok terakhir, kelompok 1, silahkan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan mempresentasikan tentang masalah komputer. Dari perkenalkan, nama saya Rio Ahmad Firdaus. Nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya Muhammad Rekan Abubedina. Saya Nabi Maulana. Saya Jupit Mansyah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang masalah komputer yang terjadi green screen dan lambat.
Dimulai dari kami menemukan dari hardware-nya atau perangkat kerasnya, mungkin seperti CPU-nya yang jadi kerusakan, RAM-nya yang mungkin tidak cukup besar, makanya terjadi blue screen atau terjadinya kelambatan pada komputer. Terus pada sistem hardware-nya yang mungkin perangkat kerasnya belum optimal atau belum bersih, dan Cukup? Ada lagi? dari software Ada softwarenya? Ngaruh nggak? Komponen komputer yang mungkin terlibat dalam hal ini bisa jadi dari hardware-nya atau software dan firmware. gejala masalah blue screen dan apa sih ini? Bisa? Ada lagi? Mungkin dari brainware kali Pak. Brainware-nya Brainware kan pengoperasi. Iya. Kenapa tuh brainware-nya? mungkin kayak kurang mengecek, Ya, kurang selalu mengecek komputernya, makanya terjadinya. baik, betul sekali. Baik teman-teman semua, cukup ya kakak? Cukup. Ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan? Baik, cukup. Oke, terima kasih kakak. Kelompok 1 silakan duduk kembali ke tempat. Saya kasih kelas dulu. Baik, kita akan kasih kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kalian presentasikan ke depan. Salah satunya masalahnya, pertama saya akan menjabarkan ya. Saya akan menjabarkan dahulu permasalahan sering banget blue screen dari kelompok 2 tadi sudah menjelaskan secara lugas, dan kelompok 3 sudah menjelaskan merinci juga, termasuk hardware softwarenya sudah dijelaskan. Kurangnya perawatan salah satunya kakak ya. Kalau hardware itu harus dirawat ketika apa? Ketika kalian setelah selesai mengoperasikan laptop atau PC, maka perhatikan dulu kondisinya. Kondisinya ruang itu lembab atau panas. Apabila panas, berarti kalian harus segera Tidak, berarti harus segera mengecek dahulu. Kalau ruangan panas, berarti kalian jangan dipaksakan untuk mengoperasikan. Cari dulu ruangan yang sejuk. Karena apa? Di perangkat laptop atau PC itu ada sebuah sistem yang bekerja di dalamnya. Bisa jadi dia akan menimbulkan sebuah arus. Memang ada arus gitu ya. Arus tersebut akan menimbulkan sebuah energi panas gitu ya. Nah, ketika sudah panas tiba, maka nanti akan terjadi, bisa jadi komputer Anda atau kalian lambat. Komputer kalian turun performa. Komputer kalian tiba-tiba langsung hang. Komputer kalian langsung blue screen. Fatalnya komputer kalian mati total. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Kalian minim untuk belajar ke situ. Maka dari situ, dari belajarnya sistem komputer ini, kita akan mengamati gitu ya. Kalian mengamati, terus kemudian kalian cari kasus, terus kemudian kalian bertindak. Gitu ya kakak semua ya. Dari permasalahan ini kurang lebih kalian semua kelompok 1, 2, 3, 4 sudah masuk ke dalam sistem yang bagus gitu ya. Maksudnya sudah jawabannya semua sudah
masuk gitu ya, sudah masuk akal. Jadi kalian luar biasa. Jadi kita nanti setelah kelompok ini nanti akan ada materi lanjut. Nanti setelah kalian presentasi nanti akan ada motivasi atau ada pelajaran berikutnya gitu ya kakak. Silakan kalian kembali ke posisi masing-masing, kembali di laptopnya masing-masing dulu. Baik, silakan siapkan ketikan kalian. Kalian silakan ketik ke dalam laptop masing-masing, buka Microsoft Word-nya. Nanti ada beberapa pertanyaan kembali atau beberapa materi yang saya akan sampaikan, salah satunya pengantar sistem komputer. Silakan kalian ketik. Sistem komputer adalah kesatuan elemen yang saling terhubung dan kerjasama untuk mengolah data menjadi informasi, untuk menjadi sebuah informasi. Oke? Mari kita pahami bagian-bagiannya. Mengapa penting mempelajari sistem komputer? Memahami sistem komputer esensial untuk mengoperasikan perangkat secara efektif. Baik. Bagaimana komputer bekerja? Bagaimana sebuah komputer bisa menampilkan gambar atau menjalankan aplikasi hanya dengan menekan tombol. Tadi pertama sudah saya ajukan pertanyaan ini. Mengapa komputer lambat? Mengapa kadang-kadang kita terasa lambat atau tidak merespon? Kemungkinan komputer tersebut terjangkit sebuah virus. Software dan hardware. Apa perbedaan antara program yang kita gunakan dengan perangkat keras? Bisakah salah satu bekerja tanpa salah satu? Kurang lebih tiga komponen utama sistem komputer. Secara garis besar, sistem komputer terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Di X-Breaking kita ada tiga sistem yang kita sebutkan.
atau kita jabarkan. Salah satunya pertama, perangkat keras atau hardware, komponen fisik yang dapat kita sentuh. Perangkat lunak atau software, karakteristiknya yang tidak kita bisa sentuh. Pengguna brainware, manusia yang mengoperasikan dan memelihara sebuah sistem. Oke. Perangkat keras hardware adalah tulang punggung sistem. Hardware adalah komponen fisik yang memungkinkan semua memproses, menjalankan, atau merintah, atau diperintah oleh software. Salah satunya ada perangkat input, yaitu keyboard, terus kemudian mouse, scanner, mikrofon, terus kemudian webcam, terus kemudian touch screen. Perangkat output, monitor, printer, speaker, handphone, proyektor, earphone. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan mengenai semua yang sudah dilontarkan ya. Di sini sudah tertera. Saya akan jelaskan, kalian coba untuk mencatat. Perangkat pemproses penyimpanan. Pertama ada CPU atau otak komputer. Terus kemudian RAM. Memori sementara untuk data dan program aktif. Ya. Terus kemudian motherboard. Bisa dijawab, motherboard itu apa sih, Kak Nur Alif? Apa Kak Nur Alif? Motherboard? Papan sirkuit? Apakah? Papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Semua komponen, berarti papan sirkuit utama. Oke. Berikutnya ada VGA card atau GPU. Memproses dan menghasilkan output visual. Seperti apa? Bisa menjelaskan? VGA ini visual itu apa sih Kakak? Bisa dijabarkan fungsi dari RAM, Kak Fahri? Penyimpanan sementara, Pak. Oke, VGA? Itu VGA itu memproses menghasilkan output visual, Pak. Visual itu seperti apa? Ya, dari laptop bisa ke layar gitu. Itu
seperti grafik, betul? Ya, grafik. Oke, dan sebagainya, betul. Lanjut. Perangkat penyimpanan hard disk. Kalau tadi RAM itu adalah sementara, kalau hard disk itu adalah sifatnya permanen. Penyimpanan transmisional berbasis piringan magnetik. Salah satunya, kenapa kok piringan magnetik? Apa bedanya hard disk dan SSD? Di situ jelas, dia sudah modern. Berbasisnya adalah flash memory, lebih cepat pula. Ketika terjadi benturan, kalian tidak perlu takut bad sector. Parah-parahnya langsung mati. Gitu kalau tuh SSD itu. Terus kemudian flash drive, perangkat penyimpanan portable. Terus kemudian cloud store, penyimpanan data secara jarak jauh atau server. Perangkat lunak software memberi jiwa pada hardware. Kok bisa? Ya, coba kita lari ke sini semua dulu. Lari ke sini, saya akan menjelaskan. Perangkat lunak software memberi jiwa pada hardware. Ya dong, gitu ya kakak. Kalau hardware yang kalian sudah amati ini tadi, kalian sudah rakit ini tanpa software, maka tidak akan ada artinya. Betul ya kakak? Tidak akan ada artinya. Kenapa? Karena yang disebut satu kesatuan mulai dari software, hardware, brandware ini memang sudah layaknya di situ, gitu ya. Perangkat lunak penting yang mengelola hardware dan software lainnya. Contohnya Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Ini bagian dari sistem operasi. Aplikasi software yang kalian secara tidak langsung setiap hari kalian pakai di rumah masing-masing, menggunakan HP atau menggunakan laptop, selalu kalian buka, gitu ya. Salah satunya apa kakak? Office, Word, Excel, Photoshop, atau game juga. Nah ya, di situ semua saling terkait. Oke. Nah, elemen kritis sistem yaitu brandware. Contoh profesional brandware, operator komputer, programmer, sistem analisis, network, administrator, teknik komputer. Suatu saat nanti kalian akan terlibat hal ini. Di suatu saat nanti, kalian sekarang seorang pelajar. Suatu saat nanti, 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, kalian sudah menjadi IT engineering, contoh di perusahaan. Mulai dari mana kalian akan step by stepnya, jalan step by stepnya. Maka dari mulai level bawah seperti ini, atau level dari sistem komputer, kalian pahami dahulu, setelah itu sistem komputer, terus kemudian hardware, software, brandware-nya kalian semua harus mempelajari apa itu nanti di sini. Entah itu kalian akan menjadi operator sebuah komputer besar nanti, terus entah itu menjadi programmer besar, entah itu analisis sistem. Berarti contoh operator komputer itu apa sih kakak? Operator komputer seperti apa? Ya, yang selalu mengoperasikan komputer. Nah, kalau untuk programmer apa? Yes, programmer itu adalah sistem hasil dari siapa? Sistem hasil dari si brandware. Salah satunya e-commerce. Contoh e-commerce yang saat ini sedang booming, atau
marketplace gitu ya. Terus kemudian sistem analis. Sistem analis itu berarti semacam konsultan IT. Sebelum kalian menjual, maka kalian harus mengerti apa itu sistem komputer. Terus kemudian network administrator, IT jaringan, terus kemudian teknik komputer. Oke, ini lanjut. Nah, ini kasus yang sudah kita diskusikan gitu ya. Troubleshooting dasar ketika komputer blue screen. Memahami komponen membantu pengidentifikasi masalah studi kasus komputer blue screen saat bermain game. Tadi sudah dijawabkan ke teman-teman semua. Salah satu identifikasi gejalanya adalah apa Kak? Mati mendadak pada saat aktivitas. Terus kemudian oke, terus langkah berikutnya. Terus baik, kurang lebih jawabannya mendasar ini yang harus kalian nanti amati, gitu ya Kakak. Jadi setelah kalian dikasih kasus bla 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 bla, akhirnya kalian dikasih penjabaran seperti ini. Untuk apa? Untuk menimbulkan kalian seperti apa sih profil pelajar Pancasila itu? Kalian kan kritis gitu loh, harus menilai dulu, dikasih kasus dulu, baru kita jabarkan. Oke, baik Kakak semua, silahkan kalian kumpulkan LKPD kalian kelompok, silahkan maju satu-satu ke saya, kumpulkan ke saya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4. Baik Kakak semua. Yes? Baik Kakak, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Kakak Omar? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan, mari kita rilekskan dulu dengan breathing. Mangga silakan kita berdiri lagi Kakak. Yang lebih kompak. Tepuk sistem komputer. Software. Hardware. Brainware. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kasih aplaus dulu Kakak semua. Luar biasa pengajaran pada pagi hari ini. Teman-teman semua sangat luar biasa, mulai dari awal sampai materi saat ini. Berikutnya saya akan kasih beberapa refleksi yang harus kalian isi. Saya sudah share, silahkan kalian buka refleksi pada refleksi diri di posisi refleksi diri, refleksi ya, refleksi dulu, kalian buka, kalian isi sesuai dengan mapel yang sekarang. Apa itu sistem komputer? Sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat. Bisa cara menjawabnya? Nah, tinggal kalian isikan. Nah, pertanyaan itu silakan isi. Pertanyaan ini maka diisi. Pilih aja, oke? Oke. Ini Kakak.
silakan jawabnya dari sini. Wah, ya, silakan jawab dari sini. Oke, lanjut. Silakan. Oke, betul. Nanti kalau untuk jawaban kedua, silakan pilih seperti ini. Oke, Kak, bawahnya. Oke, Kakak, jawabnya dari sini. Menurut kalian seperti apa sih tadi pembelajarannya? Nih, berarti nanti untuk kedua tinggal dipilih. Oke? Pertama dulu. Oke, ya betul. Tinggal dijawab dari pertanyaan ini, yang ini. Berarti satu dulu ya, berarti Kakak, Mas, terus kemudian lanjut jawab submit gitu ya. Kak Fajar, ya ini balas. Oke, terus jawab. Oke, bagus. Satu lagi tolong dijawab. Sudah dijawab? Oke, bagus. Nama, oh ya, subjeknya adalah nama kalian, biar nanti ada nama kalian, ada, kalau perlu ada foto kalian, nanti biar ditampilkan. Enggak apa-apa sih. Oke. Nih, berarti kan dari pertanyaan ini tolong subjeknya itu nama kalian. Tulisan itu adalah nama, isian. Baik. Oke, lanjut. Oke, kalau sudah dikirim, terus setelah selesai kalian masuk ke umpan balik. Umpan balik menurut kalian apa sih? Silakan kalian isikan di sini. Umpan baliknya. Kan tadi refleksi, sekarang umpan balik. Baik, sudah semua diisi kan? Oke. Oke, cukup? Kalian sudah menjawab semua. Sekarang saya akan merumuskan atau saya akan kasih rangkuman secara garis besar apa itu kegiatan sistem pada komputer. Oke ya, silakan kalian simak dulu ke saya. Secara garis besar sistem komputer terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah software, perangkat lunak yang menjalankan sebuah sistem hardware. Terus kemudian hardware adalah perangkat keras bertugas untuk menerima inputan atau instruksi dari sistem atau software. Brainware adalah tugasnya untuk mengembangkan sebuah sistem. Ya, itu untuk rangkumannya. Berikutnya saya akan kasih tugas karena tadi kelompok 1 nilainya agak kurang bagus, maka saya akan kasih tugas lanjut. Silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan kalian catat di komputer masing-masing. Yuk, silakan kalian catat. Tugasnya adalah bagaimana caranya kalian kelompok 1 dan kelompok 4
bagaimana kalian mengatasi masalah pada komputer yang mati mendadak. 2. Apakah brandware perlu diberi pendidikan lebih? Mengapa? Alasannya gitu ya kakak. Nomor 3, sebuah sistem tidak akan berkembang ketika sistem tersebut tanda tanya. Berarti ini pertanyaan yang kalian harus analisa. Berarti apa jawaban dari itu? 4. Apa fungsi dari kabel SATA? SATA. 5, terakhir. Sebut dan jelaskan fungsi-fungsi dari hardware, software, dan brandware. Oke ya, cukup. Berarti untuk yang kelompok 1 dan kelompok 4 itu tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Selesai? Cukup? Oke, baik. Silakan kalian close dahulu untuk sistemnya. Silakan kalian simpan di project masing-masing, di folder masing-masing, yang nanti kalian akan praktek di laptop sesuai dengan nomor masing-masing. Oke kakak, perhatikan ke saya dahulu. Sudah ya, sudah di close semua. Silakan disimpan. Materi untuk minggu depan. Oke, perhatikan ke saya semua. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas apa itu jaringan komputer ya. Karena kita sudah membahas hardware, software, brandware. Nah, ketiga ini kita sudah paham. Sudah setidaknya kita sudah mengamati kasus, kita sudah banyak banget pertanyaan tadi, sudah banyak banget jawaban juga. Untuk minggu depan tugas materinya adalah jaringan komputer yang nanti kita akan buatkan lagi seperti ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Yang penting silakan kalian rapikan. Baik, ada pertanyaan kakak semua? Tidak ada, sudah cukup jelas, sudah paham. Baik, terima kasih. Di situ sudah ada umpan balik yang nantinya saya akan jadi acuan untuk kedepannya. Saya akan lebih efektif lagi untuk mengajar di kelas. Kurang lebihnya saya belajar banyak pada pembelajaran pada hari ini. Baik, pada kesimpulannya adalah kalian semua adalah seorang brandware handal yang nantinya kalian akan diterjunkan ke masyarakat atau ke industri
kalian mau tidak mau harus siap dari sekarang. Maka tolong kalian masing-masing harus disiapkan dari sekarang bagaimana dan harus bagaimana, Karena kalian masih muda, kalian masih banyak memori yang masih kosong. Tolong kalian jangan berhenti hanya di sini, ya Kak ya. Belajar terus belajar. Jangan lupa materi-materi yang sudah diajarkan oleh guru sebelumnya, terus diamati, terus digali, terus didalamin, supaya nanti kalian kedepannya kalian bisa bersaing di dunia luas. Gitu ya kakak? Bisa? Insya Allah semua? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas 10 TKJ 2 yang sudah masuk. Kurang lebih yang tidak hadir tadi ada 3 ya, karena sakit. Kurang lebih, selebihnya nanti untuk materi yang ketinggalan maka nanti kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kalau yang tidak masuk maka nanti akan menyusul, gitu ya kakak. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kakak Fahri silakan dipimpin doa ke teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa surah Al-Asr secara bersama-sama. Semoga juga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik. Memberi salam. Waalaikumsalam. Sebelum saya akhiri, silakan kalian matikan komputer masing-masing, shutdown, di close dulu. Pastikan perangkat yang sudah kalian buka tersimpan ke dalam folder masing-masing. Terus kemudian silakan kalian cek kembali kerapian posisi, barangkali ada sampah, silakan kalian pungut. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, saya akhiri. Silakan dimatikan dulu kakak sebelahnya, kakak Alif, Muhammad Alif, matiin dulu sebelahnya. Baik, teman-teman semua, berakhir sudah pelajaran pada pertemuan hari ini. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pada hari ini, terima kasih, pembelajaran ini sangat luar biasa. Terima kasih semua, sangat antusias terhadap pembelajaran sistem operasi pada hari ini. Jangan lupa minggu depan atau pertemuan berikutnya ada jaringan komputer yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan masing-masing. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari sini, silakan. Yuk. Masuk. Ya, silakan. Ya. Silakan dirapikan. Oke, kondisinya sudah. Makasih kakak. Makasih kakak. Makasih.